Selamat datang di Si Binuang Channel, terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2301. Selamat mendengarkan. SID tertawa kecil sambil duduk tegak, sebanyak darah mengalir deras dari mulutnya lagi. Kekuatan ilahi masih terus merusak tubuhnya, jika tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan ilahi milik Blue. Tubuh sucinya tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ketika itu terjadi, pemimpin TSA yang telah mendominasi kerajaan bintang selama bertahun-tahun akan lenyap bagi kerajaan bintang. Kehilangan seorang guru Sen suci yang mengabdikan dirinya untuk melindungi kerajaan akan menjadi kerugian besar. Blue Feather, mustahil bagiku untuk tunduk padamu, karena aku tahu meskipun aku melakukannya, aku tetap tidak akan bertahan hidup. Kamu lebih tahu dariku betapa berharganya kerajaan bintang sebagai peradaban level 7. Keluarga Feather pasti akan mengirim seseorang untuk mengelola tempat ini, dan semua Sen suci pasti akan dibinasakan. Aku tidak perlu membeli waktu yang tersisa itu karena aku sudah hidup cukup lama, kata SID, mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati Blue. Sebagai pengendali sebenarnya kerajaan bintang, pemimpin TSA, SID mengetahui banyak rahasia dan telah mempelajari banyak dokumen sejarah. Dia tahu betapa tragisnya benturan antar peradaban yang kalah, bahkan jika menyerah, tidak akan bisa mempertahankan siapapun yang memiliki sedikit saja kekuatan. Itulah kebijakan yang akan diterapkan oleh peradaban yang menang untuk menghilangkan potensi bahaya tersembunyi, bukan hanya individu di alam Sen. Bahkan yang berada di alam prasen pun tidak akan luput dari kematian. Dengan pemikiran itu, meskipun Zenon dan para guru Sen suci lainnya terlihat tenang, hati mereka bergetar. Jika apa yang SID katakan benar, bukankah kita juga akan dilenyapkan oleh keluarga Feather? You know a lot, but you have underestimated our Feather family. We control a lot of level 8 civilizations. Obviously we won't bother about a small level 7 civilization. But since you were asking for your own death, then I shall help you. Kamu tahu banyak, tetapi kamu meremehkan keluarga Feather kami. Kami mengendalikan banyak peradaban level 8, jelas kami tidak peduli dengan peradaban kecil level 7. Tapi karena kamu meminta kematianmu sendiri, aku akan mengabulkannya, kata Blue dengan santai. Sebenarnya, dia hanya membual. Keluarga Feather tidak sekuat yang dia sebutkan, tidak mampu mengendalikan banyak peradaban level 8, dia hanya mengatakan ini untuk menghibur 5 guru Sen suci yang sebelumnya telah tunduk kepada keluarga Feather. Jika mereka semua melawan dengan sengit seperti SID, kepada siapa aku harus mencari tahu rahasia kerajaan bintang? Di mana aku akan menemukan Master David mereka? Penduduk alam Saint lainnya juga tidak memahami rahasia kerajaan itu. Sebagai contoh, Sahar dari peringkat Saint sejati, adalah alasan mengapa dia harus tetap dijaga untuk sementara waktu. Just do it. Ever since Azul died and Master David said that he could not stop him from transmitting the signal, if he expected this day to come, just not so soon. It's a pity that the time frame is too short. Otherwise your family may not be able to easily occupy this place. 6. I suppose God wants the Star Kingdom to disappear from this world. Lakukan saja. Sejak Azul mati dan Master David mengatakan bahwa dia tidak bisa menghentikannya mengirimkan sinyal, aku sudah memperkirakan hari ini akan tiba, hanya saja tidak secepat ini. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, jika tidak, keluargamu mungkin tidak akan dengan mudah menguasai tempat ini. Sungguh mungkin Tuhan menghendaki kerajaan bintang lenyap dari dunia ini, SID mendesah. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi kerajaan bintang untuk bangkit, mengingat ada seseorang berbakat seperti David di dalamnya. Namun, sayangnya Tuhan tidak memberi mereka waktu. Jika David diberi beberapa ratus tahun atau lebih, dia pasti bisa mencapai tingkat berikutnya dan memimpin kerajaan bintang menjadi peradaban level 8. Sayangnya, invasi terjadi hanya setahun setelah kematian Azul. David tidak akan pernah bisa menembus alam ilahi dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya harapan saat ini adalah agar David bisa melarikan diri dan menjadi harapan terakhir bagi kerajaan bintang. Jika tidak, kerajaan bintang akan menjadi budak keluarga Feather selamanya dan dieksploitasi. To be frank, I didn't want to kill anybody, but since you are asking for it, it's not my problem anymore. Sejujurnya, aku tidak ingin membunuh siapapun, tetapi karena kau memintanya, itu bukan masalahku lagi, kata Blue, bersiap untuk bergerak. Pria tua ini tahu terlalu banyak. Tidak baik membiarkannya hidup karena dia bisa membujuk yang lain untuk melawan. Namun, tepat sebelum dia bergerak, sebuah suara menghentikannya.
Master Blue, tunggu. Suara itu berasal dari Zenon, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2302. Ada apa? Apakah kau ingin menyelamatkannya? Apakah kau siap untuk bermurah hati dan mati bersamanya demi mendapatkan reputasi yang terhormat? Tanya Blue dengan ekspresi muram. Dia berpikir dalam hati, jadi apa yang dikatakan pria tua ini memang berhasil, ya. Seharusnya aku membunuhnya sejak awal dan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Hal ini tidak akan terjadi sekarang. Beberapa sensuci lainnya memandang dengan rasa ingin tahu mengapa Zenon ingin menyelamatkan SID, padahal dia begitu egois dan ambisius. Keduanya tidak pernah memiliki hubungan baik selama ini, seharusnya dia justru menginginkan kematian SID, bahkan SID sendiri terkejut dalam pemahamannya, Zenon tidak mungkin menyelamatkannya. Sebaliknya, dia pasti berharap SID mati. Zenon jelas tidak akan menyelamatkannya tanpa alasan. Dia punya maksud tertentu dengan menghentikan Blue. Melihat ekspresi Blue yang semakin buruk, Zenon segera menjelaskan, Master Blue, ini kesalahpahaman. Aku tidak bermaksud seperti itu, tetapi SID belum bisa mati. Berikan aku alasan. Jika aku tidak puas, kau akan mati bersama dengannya. Master Blue, hanya SID yang mengetahui lokasi sebenarnya dari David Liddell saat ini. Jika kau membunuhnya, akan sulit melacak keberadaan David. Dia adalah individu parsial alam ilahi, dan dia masih muda, jadi ada kemungkinan dia akan mencapai alam ilahi sejati. Jika dia melarikan diri, dia akan menjadi masalah di masa depan. Zenon Palmore, pengkhianat. Bajingan, teriak SID. Mendengar itu, ekspresi Blue langsung berubah. Dia bertanya, jadi kau tidak tahu keberadaan David? Master, kami tidak dekat dengan David. Dia selalu pergi kepada SID untuk hampir segala hal dan tidak pernah mempedulikan kami yang lain. Lalu bagaimana dengan keluarganya dan kekuatan yang ada di bawahnya? Master, dia muncul entah dari mana, tidak ada yang tahu tentang keluarganya. Sebelum dia muncul, 6 dari kami, Sensuchi, adalah kekuatan utama di Kerajaan Bintang. Jadi aku rasa keturunan keluarga Feather, Azul, mati di tangannya. Benar. Tidak hanya David memiliki kekuatan parsial alam ilahi, tetapi dia juga memiliki mantra rahasia yang bisa memanggil 3 klon pada level yang sama. Dia sangat tidak terduga, dan Master Azul mati karena ini. Dia meremehkannya, ungkap Zenon sambil membocorkan semua yang dia ketahui. Dia memutar otaknya untuk menemukan cara menyenangkan Blue, terlepas dari apakah apa yang SID katakan benar atau tidak, dan apapun hasilnya nanti, Zenon harus menghancurkan SID dan David sebanyak mungkin sekarang. Zenon, kau bajingan. Apakah kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau membunuh harapan terakhir Kerajaan Bintang. Aku akan membunuhmu, teriak SID. Blue tidak bergerak sama sekali. Dia hanya memandang SID dengan tenang. Saat itu, SID tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia meraih lehernya dan menatap Zenon dengan tatapan membunuh. Dia tahu mantra rahasia yang bisa memanggil 3 klon dirinya? Itu menarik, gumam Blue sambil mengangguk. Dia kemudian melanjutkan bertanya, tapi berdasarkan temperamen pria tua ini, apakah dia akan memberitahuku keberadaan David tanpa dibunuh? Master, keluarga Griswold selalu menganggap melindungi Kerajaan Bintang sebagai tugas mereka. Jika kau mengancamnya dengan nyawa orang-orang di kerajaan ini, dia pasti akan berbicara. Jika dia tetap diam, kau bisa menghancurkan 100 planet berpenghuni setiap hari dan lihat seberapa lama dia bisa bertahan, kata Zenon dengan seringai. Sensuchi lainnya memandang Zenon dengan tidak percaya. Mengancam SID dengan nyawa orang-orang di Kerajaan Bintang. Itu langkah yang bagus. Tapi bukankah ini terlalu kejam? Kurasa hanya orang seperti Zenon yang bisa memikirkan cara sekejam ini. SID menatap Zenon dengan mata memerah, merasa dorongan kuat untuk membunuhnya saat itu juga. Namun, Zenon tidak peduli. Aku mengerti, semuanya menjadi lebih mudah jika ada kelemahan, kata Blue. Dia lalu menatap SID. Pria tua, dengarkan baik-baik. Beritahu aku di mana David Liddell berada, atau aku akan menghancurkan 10.000 planet berpenghuni setiap hari. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2303, menghancurkan 10.000 planet berpenghuni dalam sehari. Kata-kata itu mengejutkan Zenon, meskipun dirinya sendiri sudah terkenal kejam, apalagi yang lain. Semua yang hadir sudah mencapai tingkat ini, menjadi Master Sensuchi. Dan setiap dari mereka sudah memiliki dosa di tangan mereka.
serta tulang-tulang yang terkubur di bawah kaki mereka. Namun, ancaman Blue membuat mereka bergidik ngeri, planet berpenghuni biasa. Dihuni oleh puluhan miliar, bahkan ratusan miliar makhluk hidup, planet besar akan memiliki populasi yang jauh lebih banyak, lebih dari ratusan miliar jiwa. Berapa banyak makhluk hidup yang ada di 10.000 planet berpenghuni? Tak terhitung. Bahkan jika kerajaan bintang adalah peradaban tingkat 7, mereka tidak akan mampu menahan pukulan sebesar itu. Jika SID menolak mengungkap keberadaan David, kerajaan itu akan hancur lebur oleh Blue dalam waktu singkat. Akhirnya, Blue menunjukkan warna aslinya, betapa acuhnya dia terhadap kehidupan. Bagi Blue, rakyat di kerajaan bintang hanyalah semut. Bahkan jika dia membunuh semua orang, itu tidak akan menyebabkan rasa bersalah atau beban baginya, seperti seorang manusia biasa yang menghancurkan sarang semut. Apakah orang itu akan merasa bersalah? Jawabannya, tidak. Sebagai seorang master alam ilahi dari keluarga Feather, yang berasal dari peradaban tingkat 9, menghancurkan peradaban lain demi garis keturunan langsung keluarga adalah hal yang wajar. Hal seperti ini sering terjadi di Layla. Kekuatan besar di Layla memiliki martabat tinggi dan tidak peduli pada peradaban di bawah tingkat 9, siapapun yang berani menantang mereka akan dihancurkan. Master Blue, menghancurkan 10.000 planet berpenghuni dalam sehari tampaknya terlalu berlebihan, bukan? Tanya Vaughan hati-hati. Berlebihan? Kalau begitu, kita lakukan cara lain, jawab Blue. Saat semua orang mengira dia mulai berubah pikiran, Blue melanjutkan, orang tua, jika kau tidak memberitahuku keberadaan David, aku akan menghancurkan 10.000 planet berpenghuni pada hari pertama, 20.000 pada hari kedua, dan menambah 10.000 lagi setiap hari. Jika kau tetap diam, aku akan terus menghancurkan sampai kerajaan bintang benar-benar lenyap. Bagaimana menurutmu? Dia kemudian menatap SID dengan tatapan penuh ejekan, sedangkan yang lain, Blue tidak pernah peduli. Dia bisa membunuh mereka kapan saja. Master Blue, tepat saat Vaughan memanggil namanya, PFFT. Bang! Darah muncrat dari mulut Vaughan. Tubuhnya terlempar jauh karena pukulan itu, sama seperti yang dialami SID. Melihat hal itu, tak satu pun dari yang lain berani mengeluarkan sepatah kata pun, takut mereka akan menjadi target berikutnya. Apakah aku mengizinkanmu berbicara? Karena kau telah menyerah kepada keluarga Feather, kau harus bersikap seperti budak dan diam saat tuanmu berbicara. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak punya amarah? Blue menatap Vaughan yang sedang meludah darah dengan tatapan datar, tanpa ekspresi. Master, maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi lagi, jawab Vaughan dengan suara gemetar, berusaha keras untuk bertahan. Dia hanya seorang Saint Suci tingkat menengah dan satu peringkat di bawah SID. Jika SID saja tidak mampu menahan pukulan itu sebagai Saint Suci tingkat akhir, apalagi dirinya. Sekarang kau minta maaf? Terlambat. Ingatlah, di kehidupan berikutnya jadilah anjing yang patuh dan jangan menentang tuanmu. Kata Blue dingin, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SK, bagian 2304. Setelah itu, Vaughan mulai menangis kesakitan. Lalu, terdengar suara, jebum. Seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dalam sekejap dan lenyap. Bukan hanya tubuhnya yang hilang, tetapi jiwanya juga lenyap sama sekali. Zenon dan yang lainnya menyaksikan kejadian itu dengan ketakutan yang luar biasa. Tubuh mereka terasa dingin seperti es. Apakah seorang Master Saint Suci baru saja mati begitu saja? Meskipun beberapa dari mereka tidak memiliki hubungan baik satu sama lain, mereka telah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Kematian salah satu dari mereka tetap menjadi pukulan besar bagi yang lainnya. Akhirnya mereka sadar bahwa, meskipun telah mencapai tingkat Saint Suci, hidup mereka tetap rapuh. Blue membunuh Vaughan dengan tujuan untuk mengejutkan semua orang. Sekaligus memperingatkan SID bahwa dia tidak segan-segan untuk membunuh jika merasa terganggu. Dia dapat menghabisi seorang Saint Suci. Semudah membunuh sekumpulan semut. Setelah menghabisi Vaughan, Blue menatap SID seolah tidak ada yang terjadi. SID Griswold, kepala TSA, bukan? Dari namamu saja sudah jelas bahwa kau sangat ingin melindungi kerajaan bintang. Jadi, katakan saja di mana David berada. Dia harus membayar harga karena telah membunuh salah satu anggota keluarga kami. Kau seharusnya setidaknya memberiku apa yang aku inginkan sebagai kepala keluargamu, bukan? Jika aku tidak puas, kau yang harus membayar harganya, benar? Blue selesai berbicara, SID tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa berbicara lagi. Dia menatap Blue dengan ekspresi putus asa. Orang ini adalah master alam ilahi, dia terlalu kuat sejak awal. Bahkan jika kita mengerahkan semua kekuatan dari kerajaan bintang, kita tidak akan mampu menyentuh sehelai rambutnya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mengorbankan David untuk menyelamatkan kerajaan, atau melindunginya dan mengorbankan yang lainnya? Siapa yang bisa menjamin bahwa Blue akan meninggalkan kerajaan bintang begitu dia mendapatkan David?
Jika aku tetap diam, dia pasti akan melakukan seperti yang dia katakan. Menghancurkan 10.000 planet berpenghuni pasti akan menarik perhatian David, yang saat ini sedang berkultivasi di benua iridescent. Jika dia terpaksa keluar, bukankah semua makhluk yang hancur itu akan menjadi korban sia-sia? SID berada dalam dilema, dia tidak tahu bagaimana harus memilih. Orang tua, berhentilah ragu-ragu. Katakan saja apakah kau akan berbicara atau tidak. Jika kau tetap diam, aku tidak punya pilihan selain melakukan seperti yang aku katakan. Aku beri kau 1 menit lagi. Setelah itu, aku akan mulai menghancurkan tempat ini. Ini baru awal, dan ini adalah hari pertama. 10.000 planet berpenghuni sudah menungguku. Nada suara Blue terdengar tenang, tetapi aura pembunuhannya sangat menakutkan. Membunuh seseorang tampaknya lebih mudah baginya dibandingkan menginjak semut di jalan. Bahkan Sahar mulai meragukan keputusannya sekarang. Apakah aku benar-benar akan berakhir dengan baik dengan mengikuti tuan yang munafik seperti ini? Dia bisa saja berakhir seperti Vaughn jika suatu hari Blue marah padanya. Namun, setelah mendengar percakapan mereka, Sahar memperkuat keputusannya. David yang mereka bicarakan adalah orang yang pernah datang ke benua Simmons untuk membunuh Neck dan memiliki hubungan buruk dengan keluarga Simmons. Bukan? Dia sudah berada di alam ilahi parsial sekarang? Dia hanya bisa mengikuti Blue jika ingin membalas dendam. Aku harus melihat dia mati di depan mataku sendiri. Waktu terus berjalan, 1 menit hampir habis. Ekspresi Blue semakin suram. Tepat saat dia hendak menghancurkan tanah di bawahnya, SID akhirnya membuka suara. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2305. Blue, aku tidak bisa menjamin apakah kau akan membiarkan kerajaan bintang pergi setelah mengetahui keberadaan David. Kau harus berjanji bahwa kau akan membiarkan kami hidup. Jika tidak, aku tidak akan memberitahumu. Berdasarkan bakat David, dengan waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi seorang master alam ilahi, dan keluargamu, Feather, akan menghadapi masalah besar saat itu. Setelah mengatakan itu, SID menghela napas dalam hatinya. Dia hanya bisa mengorbankan David demi melindungi masa depan mereka. Jika tidak, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan bintang akan mati di tangan Blue. Sebagai kepala TSA, SID tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika hanya nyawanya sendiri yang dipertaruhkan, dia tidak akan mengatakan apapun. Namun, Blue menggunakan makhluk hidup di kerajaan bintang sebagai ancaman. Dia tidak bisa tinggal diam begitu saja. Apakah kau sedang mencoba membuat kesepakatan denganku dan mengancam keluargaku? Haha. Orang tua, kau pasti bercanda, bukan? Jadi bagaimana jika dia berhasil menembus alam ilahi? Seorang pradewa tidak berarti apa-apa bagi keluarga Feather kami. Betapa menyedihkannya dirimu. Blue tertawa sambil berbicara. Keluarga Feather telah berada di Layla selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu besar, mereka juga tidak lemah. Seorang pradewa memang tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Mereka dapat dengan mudah menyingkirkannya, asalkan berhasil menemukannya. David benar-benar berbakat, semua orang tahu itu. Dia jelas bukan orang bodoh, dan dia tidak akan langsung menghadapi keluarga Feather. Namun, dia bisa bersembunyi dalam gelap seperti ular berbisa dan terus mengawasi kalian semua. Di saat mengatakan ini, SID tidak bisa menahan batu keras, lalu melanjutkan, keluarga Feather itu besar, dan kalian sering bepergian. Jika dia mengawasimu, meskipun dia tidak dapat menyebabkan bencana besar, itu tetap akan menyulitkan kalian. Pada akhirnya, itu akan menjadi kesalahanmu karena tidak menangani masalah ini dengan baik, karena dia akan menjadi ancaman tersembunyi yang kau biarkan hidup. Setelah itu, SID berusaha mengambil napas. Dia menahan kekerasan yang luar biasa di tubuhnya. Kekuatan ilahi masih merusak tubuhnya. Blue tetap diam, menatap SID sambil merenungkan apa yang baru saja dia katakan. Pada kenyataannya, SID tidak sepenuhnya salah. Keluarga Feather memang tidak takut pada David. Bahkan jika dia berhasil maju ke alam ilahi. Namun, jika David melarikan diri, hal itu akan sulit dijelaskan dan dapat menjadi masalah di kemudian hari. Dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk hilang. Tanah airnya telah hancur, dan dia pasti akan membalas dendam pada keluarga Feather. Jika David bersembunyi dan diam-diam menyerang keturunan langsung keluarga yang keluar untuk berlatih, itu akan sangat sulit untuk ditangani. Hal itu juga akan menjadi kesalahan Blue karena tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Baiklah. Orang tua, kau berhasil meyakinkanku. Aku berjanji, selama kau memberitahuku keberadaan David dan membantuku menemukannya, aku tidak akan menyentuh kerajaan bintang lagi, jawab Blue santai. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kredibel ucapannya. SID tidak berani meminta terlalu banyak jika dia memprovokasi Blue. Bukan hanya David yang tidak akan bisa melarikan diri, bahkan kerajaan bintang pun akan terpengaruh. Aku harap dia menepati janjinya.
Bagaimanapun, dia adalah seorang master alam ilahi, dia seharusnya tidak menjadi seorang pembohong. Blue, kerajaan bintang bukanlah peradaban yang kuat, dan kami tidak bisa meminta banyak. Tapi, sebagai seorang master alam ilahi, aku berharap kau bisa menepati janjimu. Tentu saja. Aku, Blue Feather, selalu menepati janji. Aku akan melakukan apa yang aku katakan. Baik. Kalau begitu, tolong tarik kembali kekuatan ilahimu. Aku akan membawamu ke David. Dia mungkin sedang berlatih sekarang, berharap untuk menembus ke alam ilahi, kata SID dengan ekspresi penuh rasa sakit, rasa kekuatan ilahi yang merusak tubuhnya tanpa ampun sungguh menyiksa, kekuatan Saint miliknya sendiri bahkan tidak bisa sedikit pun melawannya, tanpa gerakan apapun dari Blue, SID merasakan kekuatan ilahi itu lenyap dari tubuhnya. Dia memeriksa dengan cepat, masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2306, SID menyadari bahwa tubuh Saint-nya sudah terlalu rusak, dan tidak akan lama lagi sebelum tubuhnya benar-benar roboh, meskipun jejak-jejak kekuatan ilahi telah menghilang, itu meninggalkan kehancuran yang mendalam, untungnya, tubuh Saint-nya sedang memperbaiki dirinya dengan cukup efisien, tanpa gangguan dari kekuatan ilahi, ia bisa merasakan dirinya sembuh. Baiklah, ayo pergi, kata Blue dengan tenang. Berikan aku sedikit waktu lagi. Tubuhku masih perlu penyembuhan. Setelah apa yang dilakukan kekuatan ilahimu, aku tidak akan bisa bergerak dalam kondisi seperti ini, potong SID dengan senyum pahit. Blue mengernyitkan kening. Dia tahu bahwa SID berkata jujur, dia tahu bahwa kekuatan ilahinya terlalu merusak untuk tubuh seorang Saint biasa. Namun, pertanyaannya adalah berapa lama lagi mereka harus menunggu. Dengan rasa kesal, Blue tak punya pilihan lain selain menggunakan keterampilan bawaan keluarga Feather. Dia mengulurkan tangan kanannya, di mana sebuah cahaya biru mulai terbentuk dengan ayunan tangan, bola cahaya biru itu terbang di udara dan menutupi SID. Diselimuti oleh cahaya biru, SID merasakan tubuhnya hangat seolah-olah sedang berendam di bawah sinar matahari yang menenangkan. Beberapa menit kemudian, cahaya biru itu menghilang, dan tubuh SID yang rusak hampir sepenuhnya sembuh. SID tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kekuatan keluarga Feather sebagai peradaban tingkat 9. Teknik rahasia ini saja sudah jauh lebih kuat daripada apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang di kerajaan bintang. Seharusnya, jika orang-orang kerajaan bintang menderita cedera, mereka biasanya akan dibiarkan sembuh sendiri. Hanya jika tubuh Saint mereka terluka parah, mereka bisa menggunakan harta langit dan bumi untuk pengobatan. Namun, meskipun dengan harta langit dan bumi, mereka tidak akan pernah sembuh secepat cahaya biru itu. Dalam pertempuran, penyembuhan cepat dan efisien dari cahaya biru dapat membawa seseorang kembali dari cedera yang mengancam nyawa. Ayo pergi, kata Blue sekali lagi, tidak ada pilihan lain. SID pun bangkit berdiri, dia sebenarnya ingin memperlambat perjalanan mereka, tetapi Blue tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Sekarang tidak ada jalan kembali. Tetapi SID tahu bahwa mencari alasan lain untuk menunda keberangkatan mereka hanya akan membuat Blue semakin marah, yang tidak akan menguntungkan siapapun. Dalam hatinya, SID berkata pada dirinya sendiri, maafkan aku, David. Jangan salahkan aku atas ini, aku hanya melakukan ini demi semua makhluk hidup di kerajaan bintang. Meskipun aku tidak mengungkapkan lokasi kamu, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari seorang dewa. Ketujuh orang itu memotong ruang dan bergegas menuju kontinen iridescent, mempertimbangkan kecepatan perjalanan mereka. Tidak akan lama lagi mereka akan tiba di sekte iridescent. Tidak ada yang tahu bagaimana Nova akan merespons orang-orang ini yang sudah mencapai terobosan dan berada di ranah yang lebih tinggi. David masih dalam penyembunyian. Sejak kematian 4 tetua terkemuka sekte iridescent, sekte itu tidak lagi memiliki Saint. Sekte iridescent tidak mungkin bisa melawan tim yang terdiri dari 6 Saint dan 1 dewa, bahkan Saint sejati yang terlemah, Sahar, bisa dengan mudah mengalahkan Nova dalam sekejap, apalagi 5 Sacred Saint dan 1 Predeity. Tentu saja, SID tidak akan pernah membantu Blue melawan sekte iridescent, meskipun dia yang hanya seorang Sacred Saint tingkat akhir tidak bisa banyak berbuat. Hari ini akan sangat berbeda jika dia bisa. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2307, Sekte Iridescent, Kontinen Iridescent, Kerajaan Bintang, Nova. Sedang sibuk mengurus urusan sehari-hari sekte ketika tiba-tiba muncul retakan di ruang angkasa di atas sekte Iridescent. Lalu, 7 sosok, Blue dan yang lainnya yang sedang bergegas dari kontinen suci pusat, muncul dari retakan itu.
SID, apakah kau yakin ini tempatnya? Tanya Blue sambil memandang gugusan bangunan di bawahnya. Tuan David pernah memberitahuku bahwa dia akan bertapa di sekte Iridescent dan bahwa aku bisa mencarinya kapan saja aku butuhkan. Tapi aku tidak pernah benar-benar memastikannya, jawab SID jujur. Aku akan memperjelas sekarang, SID. Jika David ada di sini, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, aku tidak akan disalahkan atas kekejaman yang akan terjadi. Kau akan merasakan bagaimana rasanya memohon untuk mati, dan aku akan menghancurkan kerajaan bintang di depan matamu. Kau akan melihat tanah air yang begitu kau perjuangkan berubah menjadi kehampaan bersama dengan kehidupan tak terhitung di dalamnya. Blue menyeringai dengan dingin. SID tidak berkata apa-apa, karena dia tidak bisa memastikan apakah David benar-benar ada di sana. Dia memang tidak pernah perlu mencarinya sendiri. Namun, dengan situasi seperti ini, SID tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang David katakan. Jika tidak, kehidupan tak terhitung di kerajaan bintang harus menyerah pada pembantaian tanpa belas kasihan oleh Blue. Tidak ada yang bisa menahan amarah seorang dewa, dan kerajaan bintang hanya akan menjadi puing-puing. Blue dan yang lainnya tidak mencoba menyembunyikan kedatangan mereka di wilayah udara sekte Iridescent, sehingga butuh waktu singkat bagi penghalang pertahanan sekte Iridescent untuk mendeteksi mereka. Nova segera meletakkan pekerjaannya dan memberitahu semua sesepuh sekte. Tidak lama kemudian, banyak murid dan sesepuh sekte tiba dan mengepung Blue serta rombongannya. Namun, Blue mengabaikan mereka dan mulai mencari David menggunakan kekuatan pikirannya. Seorang pre-deity tidak mungkin bersembunyi darinya. Melihat pemimpin mereka tetap diam, yang lain juga tidak berani bersuara. Kematian Vaughn sebelumnya menjadi contoh nyata dari apa yang terjadi pada mereka yang berbicara sembarangan. Sebagai kepala TSA, SID adalah sosok yang sangat berpengaruh di kerajaan bintang. Upayanya melindungi kerajaan telah mendapatkan rasa hormat yang besar dari penduduk kerajaan, bahkan murid-murid biasa sekte Iridescent dengan mudah mengenalinya. Melihat bahwa SID adalah bagian dari kelompok penyusup, semua orang sedikit tenang, karena mereka sangat mempercayai pria ini. SID mencapai posisinya hari ini karena upayanya untuk melindungi kerajaan bintang. Meskipun berita tentang David yang menyelamatkan kerajaan bintang telah tersebar luas, popularitasnya masih jauh dibandingkan dengan SID. Ketika Nova tiba, pandangannya langsung tertuju pada SID dan 4 Sacred Saint lainnya. 5 dari 6 Sacred Saint di kerajaan bintang ada di sini, tapi dia tidak tahu untuk apa. Nova tidak mengenali 2 orang lainnya, karena dia belum lahir ketika Sahar aktif. Kemudian Nek mengambil alih untuk memimpin Simmons. Sebagai pemimpin sekte Iridescent, Nova hanya tahu tentang Grandmaster Sahar, tetapi dia tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Yang mulia SID, apa yang bisa saya bantu? Anda tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, pesan saja sudah cukup, Nova berkata dengan sopan sambil menyatukan tangannya. Bahkan David memperlakukan pria tanpa pamrih ini dengan hormat. Jadi bagaimana mungkin orang lain tidak? SID tidak berani berkata sepatah kata pun, terintimidasi oleh apa yang terjadi pada Vaughn di sebelahnya. Blue mengernyitkan dahi karena dia tidak dapat mendeteksi keberadaan David sama sekali. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2308, ada 2 kemungkinan alasan untuk ini. Pertama, David tidak berada di sekte. Kedua, David memiliki keterampilan khusus atau harta karun yang memungkinkan dirinya menyembunyikan keberadaannya. Blue berharap yang kedua adalah benar, karena jika tidak, perjalanannya ke sini akan sia-sia. Jika bahkan SID tidak mengetahui keberadaan David, maka tidak ada orang lain yang akan tahu. Dan tanpa David, Blue tidak dapat memberikan jawaban kepada kepala keluarganya. Blue sama sekali tidak terpikir untuk berbohong, apalagi melakukannya. Jika terbukti berbohong, konsekuensi yang harus ditanggung akan begitu berat sehingga bahkan statusnya sebagai dewa tidak akan bisa melindunginya. SID, aku bertanya sekali lagi. Apakah David ada di sini, atau tidak? Jangan berpikir untuk berbohong kepadaku. Jika kau mencoba, kau akan sangat menyesal, ujar Blue dengan serius. Aku tidak yakin, tapi aku tahu Tuan David tidak akan berbohong padaku, jawab SID. Lalu jelaskan kenapa aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Seorang pre-deity biasa tidak mungkin menghindari deteksiku dengan begitu mudah. Tapi itu tetap mungkin. Aku percaya kau akan segera mengerti apa yang membuatnya istimewa. Kau sangat percaya padanya, ya? Kau tidak mungkin berpikir dia bisa melindungi kalian semua, kan?
Alam semesta ini terlalu luas bahkan untuk peradaban level 9 untuk mengetahui segalanya. Kami bukan orang asing terhadap keajaiban, ini adalah pertarungan keberuntungan. SID, kau dalam suasana hati yang baik rupanya. Namun, untuk tetap naif di usia seperti ini. Apakah pikiranmu sudah mulai memburuk? Bahkan jika seorang pre-deity diberkati dengan kesempatan surgawi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang bisa kulakukan. Paling-paling, dia hanya gangguan kecil. Atau kau benar-benar percaya bahwa dia bisa melawan Tuhan? Mendengar percakapan ini, para murid dan Nova di sekitarnya merasakan firasat buruk. Tampaknya Tuan SID takut kepada pria parubaya ini. Siapa dia, dan bagaimana dia berani berbicara kepada Tuan SID seperti itu? Dari percakapan mereka, tampaknya mereka sedang mencari David. Namun, dia benar-benar meremehkan Tuan David. Diliputi kebingungan, Nova tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan SID, apakah? Namun, dia langsung menerima tatapan dari SID dan gelengan kepala, memberi isyarat agar dia diam. Begitu Nova memanggilnya, Nova segera menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Nova adalah wanita cerdas dan tahu bahwa SID pasti menghentikannya karena alasan tertentu. Dari percakapan yang baru saja didengarnya dan melihat bagaimana para Secret Saint lainnya tampak takut tetapi patuh kepada pria paruhbaya ini, Nova memahami bahwa orang ini bukan seseorang yang bisa dia buat marah. Kau pemilik tempat ini? Tanya Blue. Aku adalah pemimpin sekte Iridescent. Bagaimana aku bisa membantumu, Yang Mulia? Jawab Nova dengan hati-hati. Dengan isyarat SID, Nova memastikan untuk bersikap serespek mungkin. Pemimpin sekte? Jadi, kau yang memegang kendali di sini? Blue menatap Nova. Benar, Yang Mulia. Kau tahu tentang David, bukan? Tentu saja. Tuan David adalah penyelamat kerajaan bintang. Bagus. SID mengatakan bahwa David sedang bertapa di sini. Sebagai pemimpin sekte, kau pasti tahu, bukan? Panggil dia keluar, dan aku akan meninggalkan kalian semua. Jika tidak, aku akan meratakan tanah ini dan menghancurkan benua ini. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2309. Lady Nova masih terguncang setelah mendengar pengakuan SID, mencoba menenangkan dirinya. Lady Nova, ini adalah Tuan Blue dari keluarga Feather. Dia datang jauh-jauh dari peradaban level 9 hanya untuk mencari Tuan David. Ini adalah masalah mereka, kita orang biasa tidak seharusnya ikut campur. Tolong panggil Tuan David keluar agar mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Oh, hampir lupa, Tuan Blue adalah seorang master peringkat Divine. SID menekankan dengan nada serius. Nova merasa jantungnya berdegup kencang mendengar pernyataan SID. Wajahnya memucat seketika, pria ini dari keluarga Feather. Dan dia seorang master peringkat Divine? Tapi bagaimana mungkin? David sebelumnya memberitahunya bahwa keluarga Feather baru akan mencapai kerajaan bintang dalam waktu 300 tahun. Namun, belum genap setahun sejak itu, apa yang harus kulakukan sekarang? Nova panik, keluarga Feather telah mengirim seorang master peringkat Divine, sementara David hanyalah seorang partial deity. Tidak mungkin dia bisa memenangkan pertarungan ini, namun, jika David tidak keluar, Blue telah bersumpah untuk menghancurkan benua Iridescent. Pada akhirnya, David akan tetap dipaksa keluar dari pertapaannya. Ini salah David. Nova mengutuk dalam pikirannya, dia telah menyarankan agar David fokus mencapai peringkat Divine sejak lama. Tetapi pemuda itu tidak mendengarkannya, seringkali dia bahkan meninggalkan sekte untuk mengunjungi kekasihnya, dan sekarang musuh telah tiba di depan pintu kita. Nova mengatur strategi dalam benaknya. Dia memutuskan untuk berpura-pura menurut dan membawa David keluar. Namun, dia juga akan memperingatkan David untuk segera bersiap melarikan diri. Satu-satunya peluang David untuk selamat adalah dengan menggunakan elemen kejutan untuk kabur dari genggaman master peringkat Divine seperti Blue. Sebanyak apapun nyawa yang harus dikorbankan, itu adalah pilihan satu-satunya. Jika David mati, harapan kerajaan bintang akan lenyap. Dengan tekad, Nova mengambil keputusan. Aku mengerti. Jadi, ini adalah Tuan Blue dari keluarga Feather. Tuan David memang sedang bertapa di sekte kami. Mohon tunggu sebentar, aku akan memanggilnya keluar, ujar Nova dengan suara tenang yang dipaksakan. Jika dia memang ada di sini, panggil dia sekarang juga sebelum aku memaksanya keluar sendiri. Waktuku sangat berharga,
dan aku tidak sabar untuk menunggu, desak Blue dengan nada mendominasi. Setelah mendengar konfirmasi bahwa David ada di sana, Blue merasa lebih tenang. Tidak peduli trik apa yang dimiliki David, Blue yakin dia bisa mengatasinya. Benua iridescent sekarang sudah berada di bawah kendalinya. Namun, Blue merasa penasaran, apa yang membuat partial deity ini begitu spesial hingga bisa menghindari deteksi kekuatan pikiranku? Tentu, Tuan Blue. Mohon tunggu sebentar, Nova menjawab sebelum terbang menuju lokasi David bertapa. Anggota iridescent sect yang lain melihat Blue dengan rasa ingin tahu. Pria ini adalah seorang deity, lebih kuat daripada seorang saint. Mereka tahu bahwa Tuan David telah mencapai alam saint, tetapi mereka bertanya-tanya siapa yang lebih kuat, Blue atau Tuan David. Namun, tidak satu pun dari mereka menyadari betapa berbahayanya situasi mereka saat ini. Blue baru saja mengancam untuk menghancurkan benua iridescent. Dengan kekuatannya sebagai seorang deity, dia bisa dengan mudah melenyapkan semua kehidupan jika dia menginginkannya. Nova akhirnya tiba di tempat di mana David sedang bertapa dan mendarat dengan hati yang penuh kecemasan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2310. Nova bergegas ke ruangan tempat David sedang bertapa dengan cemas. Setiap detik terasa berharga, dan ancaman Blue dari keluarga Feather, seorang master peringkat Divine, menggantung seperti pedang di atas kepala mereka. Begitu masuk ke ruangan tertutup tempat David bertapa, Nova terkejut melihat pria itu duduk dengan tenang, tak bergerak sama sekali. David, aku tak percaya kau masih di sini bertapa. Keluarga Feather sudah mengirim seseorang, dan dia adalah seorang master peringkat Divine. Cepat lari sebelum semuanya terlambat, serunya panik. Namun, David tidak bereaksi. Nova menaikkan suaranya, David! 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 Tetapi, panggilannya tidak membuahkan hasil. Merasa ada yang salah, Nova mendekat, memeriksa napas David, dan merasa lega ketika merasakan udara tipis di bawah hidungnya. Dia masih hidup. Tapi, kenapa dia tidak merespons? Nova mulai menggoyang-goyangkan tubuh David sambil terus memanggil namanya, tetapi pria itu tetap tidak bereaksi. Nova hanya bisa berjalan mondar-mandir dengan panik, memikirkan situasi mereka yang genting. Kenapa dia tidak bisa diganggu seperti ini? Apakah ini alasan kenapa dia menjadi begitu kuat dalam waktu singkat? Tapi, bagaimana dengan ancaman di luar? Sementara itu, di Spirit Cage, David sedang menikmati waktunya bersama Pebles dan Beanie ketika sistemnya tiba-tiba memberi peringatan mendesak. 3 kata besar berwarna merah muncul di antarmuka. Peringatan! Peringatan! Peringatan, sistem mendeteksi ledakan kekuatan pikiran yang kuat di sekitar tubuh host. Demi keselamatan host, harap keluar dari Spirit Cage segera dan kembali ke dunia nyata. Jika host mengabaikan pesan ini, sistem akan memaksa host kembali ke dunia nyata saat host dalam bahaya. David membaca pesan itu dengan cermat. Ledakan kekuatan pikiran yang kuat? Kalau sampai sistem menyebutnya kuat, ini pasti dari seseorang di atas alam saint. Waktu untuk bersantai sudah habis. David dengan cepat menurunkan Pebles dan berbicara kepada Beanie. Miss Beanie, tolong jaga Pebles untukku. Pebles, aku harus menyelesaikan sesuatu yang penting sekarang. Ikuti Miss Beanie dan tunggu aku kembali, ya? Jangan pergi sendiri. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, David berlari ke hutan terpencil di pinggiran Weir. Ia memastikan bahwa dirinya sendirian, lalu membuka antarmuka sistemnya dan memilih opsi, jika keluar. Tubuh David langsung menghilang dari Spirit Cage, siap menghadapi ancaman di dunia nyata. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2311. Kerajaan bintang sekte iridescent di dalam ruang rahasia tertutup rapat milik David. Waktu terus berlalu detik demi detik. Nova hampir mengalami kehancuran mental melihat bahwa David belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun seorang dewa. Sedang menunggu di luar. Jika David tidak segera bangun dan melarikan diri, maka tidak akan ada kesempatan baginya untuk kabur. Begitu Blue kehilangan kesabaran dan tiba. Jika diserang tiba-tiba, David masih memiliki secercah harapan untuk melarikan diri dengan kecepatan miliknya sebagai setengah dewa. Namun, begitu Dewa Blue mengetahui keberadaannya, melarikan diri akan menjadi hal yang mustahil. Di tempat lain, beberapa menit setelah Nova pergi, David masih belum menunjukkan tanda-tanda muncul. Wajah Blue semakin gelap, kesabarannya pun semakin menipis. Selama ini, hanya orang lain yang menunggunya. Ia tidak pernah menunggu orang lain, kecuali orang itu lebih kuat darinya, seperti kepala keluarga Feather. Apakah seorang setengah dewa layak untuk ditunggu? Ketika Nova pergi, kekuatan pikiran Blue mengikutinya. Ia sudah mengetahui lokasi persembunyian David.
Apakah sulit menangkap seorang setengah dewa? Siapa dia mengira dirinya? Setelah menggerutu dengan nada marah, Blue melangkah maju, tubuhnya langsung muncul di atas halaman kecil tempat David bersembunyi. Ruang tidak menjadi penghalang baginya. Seorang dewa dapat mengabaikan jarak ruang, bahkan di dimensi yang lebih tinggi. Jika tidak, ia tidak akan mungkin sampai di Layla, yang sangat jauh dari kerajaan bintang. Hanya dalam waktu 1 tahun, melihat Blue menghilang, SID dan yang lainnya segera bergerak dengan tergesa-gesa. Para tetua dan murid sekte Iridescent hanya bisa berjalan di belakang kelompok tersebut. Mereka adalah yang terlemah dan, karena itu, juga yang paling lambat. David, keluar. Kau telah membunuh seseorang dari keluargaku, jadi kau harus siap membayar harganya. Ikutlah denganku dengan baik-baik dan terimalah pengadilan dari keluarga Feather. Jangan berpikir untuk kabur. Kau tidak akan bisa melakukannya di depanku. Aku akan memberimu 10 detik. Jika kau masih tidak keluar, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, kata Blue dengan suara lantang dari udara. Suara Blue mencapai tanah dan langsung membuat 2 murid sekte Iridescent di luar halaman kecil itu terpana. Bahkan dengan kekuatan mereka tidak mampu menahan tekanan suara seorang dewa di dalam ruang rahasia. Nova duduk di lantai saat mendengar apa yang dikatakan Blue. Wajahnya kembali pucat, matanya kosong dan ia bergumam pada dirinya sendiri. Selesai. Ini sudah selesai. Melihat kata-katanya tidak berdampak, kemarahan mulai mendidih dalam hati Blue. Baiklah, David. Kau hanyalah seorang setengah dewa, tetapi berani-beraninya kau tidak menganggapku serius. Karena sifatnya yang tidak sabaran, Blue seharusnya sudah bertindak begitu mengetahui lokasi David. Namun, ia memilih pendekatan damai sebelum menggunakan kekuatan, dan tidak segera bertindak karena ia mendengar dari Zenon bahwa David masih muda, legendaris, dan belum pernah muncul sebelumnya di Kerajaan Bintang. Begitu David muncul, ia menunjukkan kemampuan yang begitu luar biasa. Selain itu, ia memiliki teknik rahasia yang bahkan belum pernah dilihat oleh Zenon. David mampu memanggil 3 klon yang kekuatannya setara dengan bentuk aslinya. Trik inilah yang membuat Azul terbunuh secara mengejutkan. Setelah memikirkan apa yang dikatakan Zenon, Blue menyimpulkan bahwa David pasti mendapatkan keberuntungan besar atau warisan tertentu. Kemampuan David untuk berkembang begitu cepat pasti terkait dengan keberuntungan besar itu. Masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2312, di alam semesta yang luas. Di alam semesta yang luas, terdapat banyak reruntuhan dan tempat terlarang. Bahkan seorang dewa seperti Blue pun tidak berani memasuki banyak tempat tersebut. Meskipun berbahaya, tempat-tempat ini juga menawarkan hadiah yang sangat berharga. Banyak yang memasuki tempat-tempat ini dan berhasil lolos dengan susah payah mendapatkan manfaat yang luar biasa. David mungkin adalah salah satu dari mereka. Ia sangat beruntung. Blue sangat tertarik dengan teknik rahasia David dan petualangan yang telah ia alami. Jika memungkinkan, Blue ingin memiliki semua itu untuk dirinya sendiri. Itulah alasan ia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dari sudut pandang Blue, selama David masih seorang setengah dewa, ia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, Blue memutuskan untuk bertemu dengannya terlebih dahulu dan mendengar apa yang ingin David katakan. Jika David bersedia menyerahkan rahasianya, mungkin Blue akan mengurangi penderitaannya dan membawanya langsung ke keluarga Feather untuk diproses. Namun, jika ia menolak, maka David tidak bisa menyalahkan Blue jika ia menggunakan cara-cara khusus. Namun, Blue menjadi marah karena David terus mengabaikannya. Hampeh, dasar bocah, kau bahkan tidak bisa mengenali niat baik orang lain. Jika kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku. Setelah Blue selesai berbicara, energi khas seorang dewa terpancar darinya. Boom, seluruh benua Iridescent berguncang seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan besar ini. Bahkan di peradaban tingkat 9 seperti Layla, seorang dewa bukanlah orang biasa, tetapi merupakan kekuatan besar. SID, Zenon, dan yang lainnya segera berhenti dan tidak berani mendekat lebih jauh. Mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Hanya energi yang terpancar dari seorang dewa saja sudah membuat semua Saint suci merasa putus asa. Blue benar-benar bukan eksistensi yang bisa mereka hadapi. David, jika kau tidak keluar, maka aku akan masuk sendiri. Blue mengulurkan satu jari dan menekannya ringan ke tanah. Angin dan awan berkumpul di udara, dan segera terbentuk jari raksasa yang menekan ke bawah. Kekuatan yang dihasilkan sangatlah mengerikan. Sebuah badai besar langsung muncul di benua Iridescent. Bersamaan dengan tekanan yang dihasilkan Blue, benua itu seakan-akan menghadapi kiamat. Penduduk yang tinggal di benua itu hanya bisa berlutut dan berdoa dengan ketakutan. Menghadapi fenomena mengerikan seperti itu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa. Bahkan SID dan para Saint suci di kejauhan merasakan ketakutan luar biasa saat melihat jari raksasa yang mengandung kekuatan ilahi itu. Semua orang paham bahwa mereka tidak akan selamat dari serangan ini, serangan yang diluncurkan oleh seorang dewa dengan kekuatan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang Saint. Hanya mereka yang memiliki kekuatan ilahi yang sama yang mampu menahan serangan ini. Bahkan jika David, sebagai setengah dewa, berhasil bertahan dari serangan ini,
ia tetap akan menderita kerugian besar melihat serangan Blue yang hampir mengenai tanah. SID ingin membantu tetapi tidak mampu. Akhirnya, ia hanya bisa berbalik dan menghela napas panjang. Ia tidak ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruang rahasia, Nova tergeletak di tanah, tidak mampu bergerak. Tekanan dari seorang dewa terlalu kuat hingga membuatnya sulit bernapas. Merasa tekanan dari atas semakin besar, ia tahu bahwa serangan Blue akan segera datang. Mungkin dalam sekejap, ia akan hancur menjadi tumpukan daging cincang. Demi kerajaan bintang, makhluk-makhluk di benua iridescent, David dan para kekasihnya, serta dirinya sendiri. Nova menarik napas dalam-dalam. Dengan sisa kekuatannya, ia berteriak, David, bangunlah! Celia, Selena, Pearl, dan yang lainnya sedang menunggumu. Jika kau tidak segera bangun, semuanya akan terlambat. Para kekasihmu tidak akan bisa lolos dan mereka akan mati di sini. Tolong, bangunlah! Nova tahu bahwa meskipun David bangun, ia tidak akan mampu melawan Blue, namun, ia masih memiliki sedikit harapan. Lebih baik mati tanpa mengetahui alasannya daripada menyerah begitu saja. David selalu mampu menciptakan keajaiban, jadi, Nova menaruh secercah harapan terakhirnya pada David. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2313, Kebangkitan David di atas halaman kecil. Sebuah jari raksasa yang mengerikan, terbentuk dari angin dan awan, turun dengan cepat dari kejauhan. Kilat dan gemuruh terlihat di dalam jari itu, yang mengandung kekuatan ilahi menakutkan milik Blue, sang dewa. Siapapun yang berada di bawah tingkat setengah dewa akan mati jika menyentuhnya, bahkan seorang Sen suci tidak terkecuali, bagi seorang setengah dewa, terkena serangan itu. Secara langsung akan menyebabkan luka parah. Inilah kekuatan seorang dewa, semua orang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan wajah kosong. Di hati mereka, hanya ada rasa putus asa, mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Di dalam ruang rahasia, Nova yang telah mengerahkan seluruh kekuatannya hanya bisa tergeletak di lantai, menunggu kematian dengan tenang, bahkan untuk bernapas pun ia hampir tak mampu. Pada saat yang sangat kritis itu, David yang duduk diam tiba-tiba membuka matanya. Semua tekanan yang menekan tubuh Nova tiba-tiba lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Apa yang terjadi? Nova merasa tubuhnya lebih ringan dan kekuatannya kembali, ia bisa bernapas dan berbicara lagi. Namun, ia tidak segera bangkit. Sambil terengah-engah, ia mengangkat matanya untuk melihat David. Ia melihat bahwa David telah membuka matanya, dan kegembiraan segera memenuhi hatinya. David, kau bangun. Cepat pergi dari sini sekarang. Serangan Blue akan segera datang. Jika kau tidak pergi, semuanya akan terlambat. Cepatlah. Jangan khawatirkan aku. Kau harus melarikan diri dulu, dan jangan melawan musuh saat kau keluar. Dia adalah seorang dewa, kau bukan tandingannya. Larilah sejauh mungkin. Hanya datang untuk membalas dendam setelah kau cukup kuat. Setelah berbicara panjang lebar dalam satu tarikan napas Nova kembali tersengal-sengal. David, yang baru saja kembali ke dunia nyata dan membuka matanya, masih mencoba memahami situasinya. Ia melihat Nova tergeletak di lantai, dan sebelum ia sempat bertanya, Nova sudah berbicara dengan cepat, sedangkan untuk hilangnya tekanan pada Nova, itu bukanlah sesuatu yang dilakukan David secara sengaja. Tekanan itu menghilang dengan sendirinya, ini karena kekuatan tempur David telah mencapai tingkat Overlord setengah. Setelah ia kembali, ia jauh lebih kuat daripada Blue, sang dewa. Perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Jika SID, Zenon, dan yang lainnya adalah semut bagi Blue, maka Blue bahkan bukan semut di hadapan David. Bahkan jika David duduk diam tanpa bergerak, seorang pradewa seperti Blue tidak akan berani mendekatinya, apalagi menghadapi energi yang dipancarkan oleh David. Merasa adanya serangan di atasnya dan menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Nova, David akhirnya memahami situasinya. Seorang dewa bernama Blue sedang menyerangnya. Nova datang untuk membangunkannya agar ia bisa melarikan diri. Namun, ada satu hal yang tidak dimengerti David. Bukankah Azul mengatakan bahwa keluarga Feather akan membutuhkan waktu 300 tahun untuk mencapai kerajaan bintang? Bagaimana dia bisa sampai di sini hanya dalam 1 tahun? Lupakanlah, aku akan menyelesaikan masalah ini dulu. Saat itu, jari raksasa di udara hampir menyentuh bangunan halaman kecil itu, namun, tiba-tiba, jari tersebut berhenti, seolah-olah terhenti di udara. David mengabaikan serangan itu. Ia bangkit, berjalan ke sisi Nova, dan mencoba membantunya bangun. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 2314, kemunculan kekuatan baru. Nova yang panik tetap mencoba memaksa David pergi. David, cepat pergi. Jika kau tidak segera melarikan diri, maka, namun, David memotong ucapannya dengan santai. Nova, serahkan sisanya padaku. Ini hanya seorang dewa biasa. Dia tidak akan bisa melakukan apa-apa di depanku. Ucapan itu membuat Nova terpana. Dewa biasa tidak bisa berbuat banyak? Apakah ini yang seharusnya dikatakan oleh seorang setengah dewa? Atau, apakah David telah menerobos dan menjadi dewa sejati? Tetapi, bagaimana mungkin? Beberapa bulan lalu, ketika aku bertemu David, dia baru saja mencapai tingkat setengah dewa. Apa mungkin dia telah menembus dalam waktu sesingkat itu? Dengan penuh kebingungan, Nova bertanya dengan suara bergetar, David, apa kau sudah menerobos? David tersenyum sambil menjelaskan, ya, Nova. Aku sudah menerobos. Jadi, seorang dewa tidak akan menjadi ancaman bagiku. Jangan khawatir. Segalanya akan baik-baik saja selama aku ada di sini. Nova masih sulit mempercayainya. Dengan penuh keraguan, ia bertanya lagi, apa kau benar-benar menerobos? Kau tidak sedang berbohong, kan? David tersenyum kecil dan bercanda, tentu saja ini benar. Kenapa aku harus berbohong? Tidakkah kau sadar, serangan dari atas tidak pernah berhasil menyentuhmu? Karena serangan itu takut padaku, jadi ia tidak berani turun. Ucapan David membuat Nova teringat tadi, ia jelas merasakan serangan belum mendekat dengan mengerikan. Namun, setelah David bangun, serangan itu berhenti, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Semua ini tidak mungkin kebetulan. Itu pasti karena David. Perasaan lega menyelimuti Nova. Seketika, matanya memancarkan kegembiraan. Jika David bisa menahan serangan Blue, itu setidaknya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Blue, bukan sekadar menjadi korban tanpa perlawanan. Nova, sekarang kau percaya, bukan? Tanya David dengan senyum percaya diri. Ya. Aku percaya. Aku percaya. Nova mengangguk berulang kali sambil menahan air mata kebahagiaan. Melihat Nova menangis, David bertanya dengan khawatir, ada apa, Nova? Kenapa kau menangis? Nova mengusap air matanya sambil tersenyum, aku tidak apa-apa. Aku bahagia. Sangat bahagia. Nova, jangan takut. Aku sudah di sini sekarang. Ayo, bangkit. Nova sadar bahwa dirinya masih tergeletak di lantai. Wajahnya memerah malu, dan dengan bantuan David, ia berdiri. Sementara itu, di luar ruang rahasia, semua orang menatap jari raksasa yang menggantung di udara dengan penuh kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa serangan itu tidak pernah turun? Apakah Blue sedang memberikan David kesempatan? Tapi tadi dia bilang dia akan menyerang langsung. Apakah dia sedang mempermalukan dirinya sendiri dengan menghentikan serangan ini? Bahkan SID, Zenon, dan para Shin Suci lainnya tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu bahwa bukan Blue yang menghentikan serangan, melainkan serangannya diblokir oleh kekuatan tak terlihat dari David. Blue, yang masih menekan dengan tangannya, menatap halaman kecil itu dengan ekspresi tidak menyenangkan meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya. Jari raksasa itu tetap tidak bergerak. Belum mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres di dalam halaman kecil itu, namun, ia tidak menyadari bahwa kekuatan David jauh melampaui dugaannya. Blue berpikir bahwa David mungkin memiliki semacam harta karun yang memberikan perlindungan luar biasa. Jika benar begitu, pikir Blue, harta itu sangat berharga. Aku harus memilikinya. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2315, melihat bahwa serangannya tidak dapat menembus pertahanan David, Blue menyadari bahwa harta yang dimiliki David luar biasa. Harta itu jelas sesuatu yang sangat berharga, ia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Harta itu juga akan sangat berguna baginya. Mungkin, harta tersebut bisa membantunya melewati batas kekuatan dalam pertempuran. Saat kekuatan kedua pihak dalam pertempuran seimbang, mereka harus mengandalkan cara lain, dan harta karun adalah salah satu yang paling penting. Jika seseorang memiliki harta ofensif, kekuatan bertarungnya akan meningkat secara signifikan. Misalnya, pedang pemecah kejahatan milik David dapat memotong segalanya di dunia ini. Menggunakannya akan membuatnya menjadi lebih kuat. Selain harta ofensif, harta defensif juga sangat berharga.
Karena dapat menahan serangan musuh dan menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis, harta yang dimiliki David jelas merupakan harta defensif yang mampu menahan serangan seorang dewa. Kedua jenis harta ini benar-benar luar biasa. Harta dengan fungsi lain tidak sebanding dengan harta ofensif dan defensif. Blue tidak pernah menyangka bahwa David mampu menahan serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, jika David mampu melakukan itu, ia pasti sudah berada di atas tingkatan pradewa. Jika itu benar, bagaimana mungkin kerajaan bintang hanyalah peradaban level 7? Itu tidak masuk akal. Selain itu, setelah didesak sampai sejauh ini, David tetap tidak menunjukkan dirinya. Jelas, menurut Blue, David takut padanya. Setelah yakin bahwa harta yang dimiliki David sangat berharga, Blue mengubah strateginya. Ia ingin mengancam David untuk menyerahkan harta itu, seperti ia mengancam SID. Blue pun berteriak, "David, apakah kau pikir aku tidak bisa menyentuhmu hanya karena kau bersembunyi dalam cangkangmu? Betapa naifnya dirimu. Biarkan aku memberitahumu, metode seorang dewa berada di luar imajinasimu. Jika kau pintar, keluar sekarang dan serahkan semua yang kau miliki, lalu ikut aku ke keluarga Feather untuk diadili. Dengan begitu, kau masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi jika kau terus melawan, kau hanya akan mati. Tidak hanya itu, jika kau tetap keras kepala, aku akan menghancurkan seluruh kerajaan bintang dan mengubah tempat ini menjadi puing-puing hari ini. Semua makhluk hidup akan mati karena ulahmu, David." Kata-kata Blue membuat semua orang yang menyaksikan memahami situasi dengan segera. Ternyata, ia tidak berniat berhenti. Tampaknya, David telah berhasil menghentikan serangan itu dengan cara yang tidak diketahui, mencegah jari raksasa yang mengejutkan itu jatuh. Namun, ancaman Blue membuat semua orang bergidik ngeri. Jika David tidak bisa melawan balik, Blue akan menyerang kerajaan bintang dan menghancurkannya. Ia akan memusnahkan semua makhluk hidup karena David. Ini adalah ancaman yang terang. Terangan SID menatap Blue dengan tatapan penuh amarah, berharap bisa menjatuhkannya bersama dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa dirinya terlalu lemah. Bahkan jika ia mencoba segalanya, ia tidak akan bisa memberi ancaman sekecil apapun pada Blue. Ia hanya bisa menghela napas dalam hati dengan putus asa. Di dalam ruang rahasia, David membantu Nova berdiri dan mendengar apa yang dikatakan Blue dari langit. Senyuman mengejek muncul di sudut bibirnya. Hanya seorang pradewa? Berani-beraninya dia memamerkan kekuatannya di depanku, bahkan mencoba mengadiliku? Dia juga mengancam akan menghancurkan kerajaan bintang. Betapa lucunya, siapa yang memberinya keberanian? Jika David pergi ke keluarga Feather, bahkan kepala keluarga dan Grandmaster mereka akan gemetar ketakutan, bahkan bersujud memohon David untuk keluar. Bagaimana mungkin keluarga Feather mengadili seorang penguasa parsial? Berapa banyak penguasa parsial yang dimiliki Layla? Peradaban level 9. Secara keseluruhan, tanpa berlebihan, kekuatan David saat ini sudah berada di puncak Layla. Hanya 5 penguasa tertinggi Layla yang bisa menekan David, bahkan penguasa parsial lainnya tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, kemampuan cloning David bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2316. Dan sekarang, Permaisuri Elora, salah satu dari 5 penguasa Layla, telah terluka parah oleh Robotia dan pemakan jiwa. Dengan keberadaannya yang tidak diketahui, maka peringkat kekuatan David mungkin akan naik lebih tinggi. David, apa yang harus kita lakukan? Nova meraih tangan David dan bertanya dengan gugup. Meskipun dia sudah tahu bahwa David memiliki kekuatan untuk melawan Blue, kekhawatirannya masih tersisa. Nova, jangan takut. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, seorang pradewa tidak akan bisa melakukan apapun di hadapanku. Sekarang, aku akan membalas dendam untukmu dan memberinya pelajaran bahwa tidak ada yang bisa membuat masalah di kerajaan bintang. David menepuk tangan Nova dengan lembut untuk menenangkannya. Tapi, Nova ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, David menyelanya. Tidak ada tapi. Nova, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Aku sudah melampaui tingkatan pradewa. Bahkan jika keluarga Feather datang dengan kekuatan penuh, mereka hanya bisa patuh dan berlutut di depanku memohon ampun, apalagi seorang pradewa seperti Blue. Mereka bahkan tidak akan berani bernapas terlalu keras, bahkan jika aku menghancurkan seluruh keluarga mereka. Setelah David selesai berbicara, energi luar biasa terpancar dari seluruh tubuhnya saat dia memandang ke atas.
tampaknya dia bisa melihat Blue di langit melalui atap. Nova tertegun, dia menatap David dengan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat David menunjukkan sisi yang begitu perkasa dan penuh wibawa. David membuat Blue, sosok dewa yang membuat para saint suci kerajaan bintang tak berdaya, terdengar seperti tak berarti. Dia bahkan meremehkan keluarga Feather yang berada di belakang. Blue, kekuatan seperti apa yang dimiliki David hingga bisa mencapai tingkat ini? David masih sangat muda, jadi mungkinkah itu benar? Nova tidak tahu apakah David berkata jujur atau hanya mencoba menghiburnya. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka percaya bahwa semua itu adalah kebenaran. Di langit, Blue tiba-tiba merasakan tatapan yang terkunci padanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ada apa ini? Kenapa aku merasa takut? Rasanya seperti ada binatang purba yang jauh lebih kuat daripada aku sedang mengincarku. Ini pasti hanya halusinasi, tentu saja. Blue menggelengkan kepalanya, sebuah peradaban level 7 tidak mungkin memiliki kekuatan yang bisa membuatnya takut. Bahkan seorang dewa primordial pun tidak mungkin melakukan ini. Untuk membuatnya merasa terancam seperti ini, orang itu setidaknya harus seorang dewa leluhur. Jika ada yang mengatakan kepada Blue bahwa peradaban kecil level 7 memiliki seorang dewa leluhur, dia akan mati tertawa di tempat. Keluarga Feather telah berdiri di Leila selama ribuan tahun, dan bahkan Grandmaster terkuat mereka hanyalah seorang dewa leluhur. Dia adalah sosok besar yang dapat mengintimidasi siapa saja. Banyak kekuatan telah melirik keluarga Feather, tetapi keberadaannya membuat mereka tidak berani bertindak. Dengan seorang dewa leluhur yang memimpin, setiap kekuatan di Leila adalah kekuatan yang tidak bisa diganggu sembarangan. Kerajaan bintang hanyalah peradaban level 7, tidak mungkin memiliki seorang dewa leluhur. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Blue kembali tenang. Di dalam ruang rahasia, sudut bibir David melengkung membentuk senyuman dingin yang dapat membuat siapapun bergidik. Nova, perhatikan baik-baik. Aku akan menunjukkan padamu bahwa seorang dewa tidak lebih dari seekor semut di hadapanku. Tidak peduli apakah dia seorang pradewa, dewa primordial, atau bahkan dewa leluhur. Setelah mengatakan ini, David memancarkan energi yang terasa seperti ia berada di atas segalanya, membuat Nova merasa pusing hanya dengan melihatnya. Apakah ini kekuatan sejati David? Nova bergumam dalam hati, masih bersama si Binuang Chanel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 2317, David mengucapkan kata-kata itu dengan nada yang sederhana namun tegas. Lalu, dengan momentum yang luar biasa, dia melesat ke langit di depan mata Nova yang terkejut. Boom, cahaya emas menerobos atap, menembus jari raksasa. Dan dalam sekejap muncul tepat di depan Blue. Sebelum Blue sempat bereaksi, sebuah tangan kanan mencengkeram lehernya. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang murni dan luar biasa mengalir masuk ke tubuh Blue, dengan mudah mengalahkan kekuatan ilahi yang selama ini menjadi kebanggaannya, dan mulai menghancurkan tubuhnya dengan kejam. Aargh! Blue menjerit kesakitan. Rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya hampir membuatnya pingsan. Dia bisa merasakan tubuhnya hancur total. Dia bahkan tidak mampu mengeluarkan sedikit pun kekuatan. Blue hanya bisa pasrah pada belas kasihan lawannya. Dia menatap sosok asing di depannya dengan rasa takut yang mendalam. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia begitu cepat hingga aku, seorang pradewa, bahkan tidak bisa bereaksi. Kekuatan ilahiku sama sekali tidak berguna melawan kekuatan ilahinya yang sangat murni. Ini mustahil. Blue yakin bahwa seorang pradewa atau bahkan seorang dewa primordial tidak akan mampu melakukan hal ini dengan mudah. Dengan kata lain, orang di depanku ini setidaknya adalah seorang dewa leluhur, atau mungkin bahkan lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Peradaban level 7 ini menyembunyikan seorang dewa leluhur? Tak ada yang akan percaya hal ini, apalagi aku sendiri. Apakah tatapan mengerikan yang kurasakan tadi benar-benar nyata? Apakah Tuhan sedang bercanda denganku? Blue mulai bingung dan tidak bisa mempercayai apa yang terjadi di hadapannya. Dengan kekuatan pradewa dari tingkat Divine Realm, seharusnya dia seperti dewa yang turun dari surga ke peradaban level 7 kecil ini, di mana dia bisa memandang rendah semua semut. Namun, mengapa dia justru bertemu seorang dewa leluhur? Kekuatan seperti ini bahkan jarang ditemui di peradaban level 9 seperti Leila, apalagi di peradaban level 7 seperti Kerajaan Bintang. Namun kini, dia menghadapi hal yang mustahil. Jari raksasa di bawah akhirnya runtuh dan lenyap. Awalnya, mata para penonton tertuju pada jari raksasa itu dan halaman kecil di tanah.
berharap melihat kekuatan destruktif yang akan dihasilkannya. Namun, jeritan Blue langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat sosok Blue, yang sebelumnya tampak tak terkalahkan, kini dicekik oleh seseorang. Yang paling mengejutkan adalah Blue tampak tidak mampu melawan sama sekali. Semua penonton tidak percaya pada apa yang mereka lihat, beberapa bahkan menutup mata mereka dan menggosoknya dengan kuat. Namun ketika mereka membuka mata kembali, pemandangan di depan mereka tetap sama. Bukankah Blue itu seorang dewa? Seberapa kuat orang ini hingga bisa mengalahkan Blue dengan begitu mudah? Lalu, mereka melihat lebih dekat. Bukankah itu Tuan David? Jika Tuan David bisa dengan mudah mengalahkan Blue si dewa, apakah itu berarti dia lebih kuat daripada seorang dewa? Kerajaan bintang terselamatkan, Blue tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpinya menghancurkan kerajaan bintang. Semua penonton menunjukkan ekspresi penuh sukacita. Siapa kau sebenarnya? Blue bertanya dengan suara gemetar, meskipun dia sudah bisa menebak siapa orang di depannya, dia tetap ingin memastikan, meskipun David mencengkeram leher Blue, dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan sehingga Blue masih bisa berbicara. Bukankah kau mencariku? Aku sudah di sini sekarang, dan kau malah bertanya siapa aku? Apakah semua anggota keluargamu sebodoh dirimu? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keluargamu bisa bertahan hingga saat ini. Kalian hanyalah sekumpulan idiot. David mengejek, meskipun dia tidak berbicara dengan suara keras, semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2318. David adalah satu-satunya orang yang berani menghina seorang dewa, bahkan mengejek keluarga besar di belakangnya. Kamu adalah David? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Peradaban kecil tingkat 7 tidak mungkin memiliki seseorang sepertimu. Ini pasti halusinasi. Aku pasti sedang berhalusinasi. Kamu bohong padaku. Blue tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah dilumpuhkan dan mulai kehilangan kesadaran. Namamu Blue, kan? Keluarga Feather pasti mengirimmu ke sini untuk menangani kematian Azul. Biarkan aku memberitahumu sekarang, Azul mati di tanganku. Bukan hanya itu, kamu juga akan segera mengikuti jejaknya. Jika keluargamu tidak terima, mereka boleh datang mencariku kapan saja. Jika mereka datang satu persatu, aku akan membunuh mereka satu persatu. Jika mereka datang berkelompok, aku akan membunuh mereka semua hingga tidak ada yang tersisa dari keluargamu. Setelah David selesai berbicara, niat membunuh yang begitu kuat terpancar dari tubuhnya, membuat Blue merasakan dingin yang menjalar hingga ke ubun-ubunnya. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku ini seorang dewa, aku bisa melakukan apa saja di keluarga Feather, jadi aku tidak boleh mati di sini. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke keluarga untuk menikmati hidupku. Blue berteriak dengan panik, namun, tubuh Blue telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh David sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya hal yang masih bisa ia gerakkan adalah mulutnya. Sid, Zenon, dan para Sensuchi menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka semua masih ingat betapa tak terkalahkannya Blue ketika dia membunuh Faun beberapa waktu lalu. Dia bertindak seolah-olah dia adalah dewa sejati. Dia tidak terganggu oleh apapun di kerajaan bintang. Para Sensuchi hanya seperti semut baginya yang bisa dia bunuh dengan mudah, namun kini, dengan David memegang lehernya dengan satu tangan, Blue hanya bisa memohon agar tidak dibunuh. Betapa pembalikan keadaan yang luar biasa. Siapa yang menyangka bahwa Blue, yang sebelumnya begitu sombong, kini menjadi seperti anjing yang ketakutan dan memohon belas kasihan. Di sisi lain, Sahar membeku ketakutan. Dulu, dia pernah bertarung melawan David di benua Simmons. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa David sebenarnya? Pada saat itu, mereka masih setara, namun sekarang, Sahar bahkan tidak bisa melihat bayangan kekuatan David. Bagaimana mungkin David bisa sampai ke titik ini dalam waktu sesingkat itu? Satu hal jika dia langsung menjadi seorang dewa setelah melewati tingkat Sensuchi, yang sudah menjadi hambatan bagi banyak orang, namun kini bahkan Blue, seorang dewa, hanyalah seperti semut baginya. Seberapa kuat sebenarnya David? Apakah orang itu benar? Benar David, apakah benar-benar ada orang sehebat itu di alam semesta ini? Atau, ketika dia bertarung melawanku, dia tidak menggunakan kekuatannya yang sebenarnya dan hanya mempermainkanku? Apapun jawabannya,
Sahar hanya punya satu pikiran, pergi. Dia yakin bahwa begitu David memperhatikannya, dia pasti mati. Sahar perlahan mundur, berharap tidak ada yang menyadarinya. Beruntung, perhatian semua orang tertuju pada David dan Blue. Setelah merasa cukup jauh, Sahar berbalik, bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku bersumpah akan menemukan tempat terpencil untuk hidup menyendiri dan tidak akan pernah muncul lagi sepanjang hidupku. Namun tiba-tiba, sebuah tangan mendarat di bahunya, membuatnya terkejut. Saat dia menoleh, dia melihat wajah SID yang penuh dengan kerutan. "Sahar, mau kemana kamu?" SID menatapnya dengan tatapan dingin, bertanya dengan nada mengancam. Dia sangat membenci pengkhianat yang berpihak pada musuh seperti Sahar. Ketika Sahar mundur perlahan, SID tahu apa yang ingin dia lakukan. "Kamu ingin kabur? Kamu seharusnya bertanya dulu apakah aku setuju dengan itu." Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2319. Lord SID, saya hanya ingin kembali untuk hidup dalam pengasingan dan memulihkan diri, kata Sahar dengan suara gemetar. Dia tidak menyangka akan tertangkap oleh SID, si kakek tua, yang terkenal benci terhadap kejahatan. SID adalah salah satu dari 6 Sen suci di Kerajaan Bintang, sedangkan Sahar hanya seorang Sen sejati. Sahar tidak memiliki peluang untuk menang, apalagi melarikan diri, sehingga ia merasa benar-benar tak berdaya. Hidup dalam pengasingan untuk memulihkan diri? Kenapa kelihatannya kamu mencoba melarikan diri setelah melihat tuanmu dikalahkan? Ketika kamu mengambil Blue sebagai tuanmu, apakah kamu pernah berpikir bahwa dia akan mati di Kerajaan Bintang? Dan lebih parah lagi, mati di tangan Master David? SID bertanya dengan nada mengejek, lalu, ia menjawab pertanyaannya sendiri, kurasa tidak. Jika kamu tahu bahwa Blue akan berakhir seperti ini, kamu tidak akan pernah menjadikannya tuanmu. Inilah cara kerja alam semesta, Sahar. Semuanya berubah begitu cepat, dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi, lebih baik kamu jujur saja. Lord SID, saya tidak punya pilihan. Saya sedang dalam pengasingan, dan saya juga menyegel seluruh benua Simen sehingga saya tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Tapi Blue tiba-tiba menerobos masuk, dan jika saya tidak setuju untuk menjadi pengikutnya, dia akan menghancurkan benua Siemens dan membunuh semua makhluk di sana. Apa yang bisa saya lakukan? Sahar berkata, dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Ia tampak seperti korban dalam situasi ini. Demi bertahan hidup, Sahar rela melakukan apa saja. Sahar, kamu tidak perlu berbicara omong kosong di depanku. Mungkin benar Blue mengancammu, tapi kamu juga pasti berharap bisa mengandalkan Blue untuk membunuh Master David. Aku tahu betul siapa kamu. SID langsung membongkar kepalsuan Sahar. Lord SID, Sahar mencoba menjelaskan, tetapi SID langsung memotong ucapannya. Cukup, Sahar. Tidak perlu menjelaskan lagi. Kembali bersamaku. Kita tunggu Master David menyelesaikan Blue, lalu biarkan dia memutuskan apa yang akan dilakukan denganmu. Apakah kamu akan hidup atau mati, itu tergantung pada keputusan Master David. Setelah mengatakan itu, SID memegang bahu Sahar, dan kekuatan Sen-nya yang besar langsung melumpuhkan Sahar sepenuhnya. Tidak butuh banyak usaha bagi seorang Sen suci untuk mengendalikan seorang Sen sejati. Sahar ingin melawan, tetapi dia tahu itu sia-sia. Lagi pula, dia masih terluka, dan bahkan jika dia telah pulih ke kondisi puncaknya, dia tetap tidak memiliki peluang untuk melarikan diri dari SID. Sementara itu, Blue masih terus memohon belas kasihan dengan putus asa. Dia berharap David mau menyelamatkan nyawanya. Sebagai seorang dewa, hidupnya selalu bahagia dimanapun dia berada, termasuk di Layla. Karena itu, dia tidak ingin mati di peradaban kecil tingkat 7 seperti Kerajaan Bintang. Jika dia gagal menyelesaikan tugas, dengan kekuatan dan statusnya sebagai dewa di Divine Realm, kepala keluarganya hanya akan memberikan teguran ringan dan hukuman simbolis ketika dia kembali. Namun, David tidak akan memberikan kesempatan itu kepada Blue. David tahu, jika bukan karena peringatan dari sistem, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Mungkin Blue tidak akan mampu melukai tubuh David yang berada di puncak tingkat Ancestral Deity, tetapi bagaimana dengan yang lainnya? SID, Nova, Celia, Selena, Celeste, dan semua orang di Kerajaan Bintang. Akankah Blue membiarkan mereka pergi? Kerajaan Bintang akan menjadi puing-puing ketika David kembali. Lalu,
Apa gunanya mencabut akar keluarga Feather dan membunuh mereka semua nanti? Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, David memutuskan untuk mengakhiri semuanya sekarang, tanpa meninggalkan ruang bagi kehancuran lebih lanjut. Masih bersama si Binuang Chanel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 2320, mereka yang selamat dari tragedi ini akan hidup dalam penderitaan selamanya. Blue, aku bisa memahami keinginanmu untuk membalas dendam atas kematian Azul karena memang akulah yang membunuhnya. Jika kau hanya menyerangku, mungkin aku akan melepaskanmu. Namun, karena kau berani mengancamku dan semua orang di sekitarku, aku tidak bisa membiarkanmu dan keluargamu hidup. Aku akan menemukan waktu untuk mengunjungi mereka. Sekarang, pergilah menemui Azul di neraka. Tidak. Jangan. David, tolong jangan bunuh aku. Para leluhur keluargaku juga adalah dewa leluhur. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa. Meski Blue memohon dengan suara panik, David tetap melanjutkan. Setelah selesai berbicara, David melepaskan kekuatan divinenya dengan dahsyat. Dalam sekejap, Blue, dengan ekspresi ketakutan, berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. David kini memiliki kekuatan sejati, mencapai partial Overlord Realm yang mengerikan. Membunuh seorang predeity seperti Blue tak ubahnya seperti menghancurkan seekor semut baginya. Orang-orang yang menyaksikan semuanya hanya berdiri terpaku. Blue, yang baru saja begitu sombong dan berkata akan menghancurkan seluruh kerajaan bintang, kini telah mati begitu saja. Master David menghancurkannya seperti semut. Kini, dia benar-benar sudah tiada. Bahkan tidak ada bekasnya yang tersisa. Blue adalah seseorang yang bahkan tidak peduli pada 6 sen suci kerajaan bintang. Namun, Master David membunuhnya dengan mudah. Seberapa kuat Master David sebenarnya? Tidak ada yang tahu. Satu hal yang pasti, sosok pemuda yang berdiri di kejauhan itu tampak semakin besar dan tak terjangkau. Setelah kejadian ini, reputasi David semakin melambung. Berkat cerita yang disebarkan SID, David telah menjadi idola nasional di seluruh kerajaan bintang. Namun, meskipun begitu, ada perbedaan besar antara David dan SID di mata banyak orang. SID telah membangun reputasinya selama bertahun-tahun, dan meskipun kekuatan David luar biasa, penghormatan mendalam kepada SID tidak mudah tergantikan, terutama di antara generasi yang lebih tua. Namun, bagi generasi muda, David adalah simbol harapan dan kekuatan baru. Dia bukan sekadar idola, tetapi kini menjadi kepercayaan mutlak. David adalah jaminan bahwa kerajaan bintang tidak akan diinjak-injak lagi oleh kekuatan luar. Bahkan peradaban tingkat 8 atau 9 tidak akan berani menyentuh mereka selama David ada. SID, yang selama ini dianggap sebagai orang nomor 1 di kerajaan bintang, kini terlihat rapuh dibandingkan dengan David. SID, dengan kebesaran hatinya, tidak mempermasalahkan ini. Baginya, yang paling penting adalah stabilitas dan perkembangan kerajaan bintang. Dia bahkan berharap David terus melampaui dirinya. Di sisi lain, Nova, yang menyaksikan semuanya dari bawah, kehilangan kata-kata. Dia melihat sendiri bagaimana David mengubah kata-katanya menjadi kenyataan. Ternyata, David tidak sedang menghiburnya saat mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Itu semua benar, Blue? Dewa? Mereka hanyalah semut di hadapan David. Jika David dengan mudah mengalahkan Blue, maka Nova yakin, keluarga Feather juga bukan ancaman baginya. Bahkan Blue sendiri tidak mencoba menggunakan pengaruh keluarganya untuk mengancam David di saat-saat terakhirnya. Mungkin karena Blue tahu, kekuatan David terlalu besar untuk takut pada keluarga Feather atau siapapun di alam semesta ini. Terima kasih sudah bersama si Binuang Chanel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.